Jangan sampai kalau niatnya kuliah ya kuliah aja, jangan sampai belak-belak. Kasihan lah orang tua. Pak, pernah nggak sih jadi tempat curhat mahasiswa di UIN Sunan Kudus ini? Kadang kalau sore ada cewek gitu nangis gitu Ya, Mbak. Nangis saya sempetin ada apa? No. Kukira kenapa ngama ternyata. ternyata mahasiswa rantau saya pesen juga kalau niat kuliah harus kuliah temenanan loh. Jangan sampai terjerumus gitu. Kalau itu ribut itu pernah Nah, juga. Cuma kan kita amankan dulu gitu. Pengen iki mangkat query jaluk parkir sing paling kepenak ngoten niku. Aja udah disepelekan. Padahal kan dasar sudah diajari sama sejak SD, mas iya. sejak TK malahan. Halo teman-teman pendengar setia podcast kita. Selamat datang kembali di podcast Ruang Temu. Tempatnya cerita sederhana jadi luar biasa. Di episode kali ini kalian ditemani oleh saya, Meilinda Natasha Putri, yang akan menemani kalian di beberapa menit ke depan. Di episode kali ini kita akan membahas sesuatu yang sering kita jumpai di kampus tetapi jarang sekali kita perhatiin, yaitu tentang dunia satpam kampus. Sebelum mulai, mari kita pantun bareng-bareng yuk. Kalau saya bilang pantunnya, nanti kalian bilang cakep gitu ya. Oke. Oke, siap? Siap. Berangkat ke kampus pagi-pagi. Cakep. Ketemu satpam kampus ramah sekali. Cakep. Kalau nggak ada mereka di kampus ini, pastinya kampus jadi kurang aman dan sepi. Tepuk tangan dulu dong. Nah, di tema kali ini tentunya kita kedatangan narasumber yang gak kalah istimewa dengan temanya. Pasti dari teman-teman semua udah pada kenal nih sama narasumber yang satu ini, karena bisa dibilang beliau ini apa ya, artisnya kampus mungkin, karena mungkin banyak dari mahasiswa UIN Sunan Kudus ini yang udah mengenal beliau. Siapa lagi kalau bukan Pak Satpam Kampus UIN Sunan Kudus. Halo Bapak, selamat datang. Halo, selamat datang juga. Gimana kabarnya Pak? Kabarnya baik, Mbak. Oke, bisa perkenalan terlebih dahulu nih Pak dari namanya dan juga sudah berapa lama bekerja menjadi satpam di kampus UIN Sunan Kudus. Nama saya Muhammad Nasir. Nama gaulnya dipanggil Pak Nasir Bonbon gitu. Oke, Gitu. kalau di sini udah bekerja selama berapa lama Pak? Saya bekerja di sini hampir 5 tahun. 5 5 tahun. tahun di sini. Jadi tadi Bapak kan nyebutin nih kalau nama asli Bapak itu Muhammad Nasir. Iya, benar. Nama gaulnya Pak Pak Nasir Nasir Bonbon. Bonbon. Kok bisa dapat kata bonbon itu dari mana Pak? Itu dulu waktu SMA tahu nggak? Iya, Saya jajan sering ngebon gitu di kantinnya. di kantinnya. Oh, jadi Jadi, berarti kata bon itu berasal nah, dari kasbon. kasbon. Oke. Terus dipanggil Nasir Nasir Bonbon gitu. bonbon ke bawah sampai sekarang ya, Ke brand. bawah sampai sekarang. Terus jadi ikonik gitu. Kok namanya Bonbon nggak kayak bagus ya gitu. Cuma terus saya kasih di belakang gitu. Jadinya Pak Pak Nasir Nasir Bonbon. Bonbon. Oke, Pak Nasir Bonbon nih berarti kata bonbon itu berasal dari kasbon teman-teman buat yang belum tahu. Oke, masuk ke inti dari obrolan kali ini nih Pak. Iya. Pasti teman-teman di sini banyak yang belum tahu nih detailnya pekerjaan satpam kampus itu seperti apa. Nah, boleh dong Pak diceritain bagaimana sistem kerjanya, mulai dari shiftnya terlebih dahulu mungkin? Kalau sistem kerjanya itu 3 shift gitu. 3 shift. 3 shift. Shift Pagi. pagi, siang dan malam gitu. Kalau pagi itu mulainya jam berapa Pak? Kalau pagi itu jam 6 sudah mulai, tapi kalau apel jam 6 kurang seperempat sudah di kampus untuk persiapan gitu. Kalau siangnya Kalau siang jam 2 jam 2 sampai. sampai jam 10 malam. Oke. Kalau malamnya jam 10 tadi Jam 10 sampai sampai jam 6 pagi. pagi.
Kalau misal nih dari Bapak atau teman-teman ada yang berhalangan hadir di hari jadwal nge-shift-nya, itu apa boleh ganti shift gitu Pak dengan teman-teman yang lain? Oh itu, kalau itu boleh, namanya itu tukar shift gitu. Tukar Tapi shift, sebelumnya kan harus konfirmasi dikonfirmasi dulu biar di backup sama teman-teman kayak gitu. gitu. Kalau untuk SOP-nya Pak sebagai Satpam kampus itu seperti apa? Satu, kalau sesuai SOP-nya harus disiplin, ramah sama mahasiswa, sama pegawai, sama dosen gitu. Kalau misal nih Satpam kampus berarti kan harus menangani keributan mungkin yang ada di Hmm. kampus. Pernah nggak sih Pak di kampus ini ada mahasiswa atau oknum-oknum yang membuat keributan atau memicu keributan seperti itu? Kalau ada sebelum ada keributan kan kita dicegah dulu, Pak. Iya. Kalau nganu kan antisipasi dulu. Jadi kalau ada oknum-oknum yang mencari keributan, kita antisipasi. Jadinya kan tidak bisa membesar. Diamankan provokatornya. Kalau nganu kan gimana ya caranya? Secara bertahap gitu loh. Iya, secara bertahap. Hmm. Tapi di sini pernah nggak Pak ada mahasiswa yang ribut Car- karena suatu hal mungkin? Oh, kalau itu ribut itu pernah juga. Cuma kan kita amankan dulu gitu. Kenapa kok sampai kamu begini gini? Iya, penyebabnya apa Penyebabnya gitu. apa gitu. Nanti lama-lamaan dia malahan kayak curhat gitu, Pak. Ujung-ujungnya gitu. Ujung-ujungnya curhat lagi gitu ya Curhat sama lagi satpam. sama sapam. Iya. Kalau dari profesi satpam itu sendiri Pak, di Kudus ini apakah ada suatu organisasi yang menaunginya di bawah profesi ini? Kalau sapam itu ada organisasinya ada. Yang menaungin itu polisi. 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 Oke. Ya ada persatuannya juga gitu. Indonesia kayak kan ada tingkatannya. Kalau di sini yang naunginnya Pak Hasto itu, Pak Hesto itu yang selaku SVV-nya Sapam sini. Dia jabat se-Kabupaten Kudus yang tahun ini yang bertanggung jawab itu. Oke, itu kira-kira di profesi ini nih Pak, apa pernah ada lomba-lomba gitu antar satpam mungkin? Ini ada, Ada. ada. Cer- Cerdas cermat, catur, bulu tangkis, Itu semua antar apa Pak? antar Sekudus? antar sekudus perusahaan gitu. Oh, kalau Bapak sendiri pernah ikut nggak lomba-lomba yang seperti itu? Ya ikut lomba ya paling kayak kemarin di Agustusan tarik tambang gitu. Gimana Pak? Apakah membuahkan hasil? Ya alhamdulillah tidak. Alhamdulillah tidak. Tapi kemarin kayaknya saya pernah lihat tuh di pos jaga banyak juga piala-piala ya Pak yang Ya didapat oleh satpam kampus. alhamdulillah kemarin juara berapa ya? Dua cerdas cermat banyak itu kalau di sini. Berarti emang satpam juga harus berwawasan luas ya. Harus ngikuti zamannya sesuai. Pengennya apa harusnya. Nggak boleh ketinggalan zaman. Pak Nasir sendiri pernah ikut gak untuk lomba-lomba yang seperti itu? Perwakilan teman-teman itu diseleksi komandannya, nanti ditunjuk satu persatu kamu yang ikut semua gitu. Oke. Mm-mm. Kalau menurut Pak Nasir sendiri nih, pandangan Pak Nasir terhadap gimana sih pandangan dari mahasiswa ataupun masyarakat terhadap profesi satpam ini? Menurut pandangan mahasiswa ya kita jadi sapam ya sesuai apa ya arahan komandan kita harus sesuai gimana ya caranya tuh. Harus ramah. Iya. Pokoknya pengennya mahasiswa itu gimana kita harus ngikuti tapi diarahkan sesuai kepengennya. Jangan sampai kita nanti kontra nanti jadi bentrok sendiri ngono. Tapi zaman sekarang itu mahasiswanya lebih banyak yang menghargai profesi satpam atau mungkin malah banyak yang acuh, Pak? Sekarang lebih menghargai. Lebih menghargai.
Berarti kalau misal nih Bapak udah membantu teman-teman mahasiswa buat nyebrang jalan Hmm, gitu, pasti banyak yang kayak bilang terima kasih Pak gitu ya ya. Daripada yang sebelumnya emang belum belum ada yang seperti itu Pak, atau mungkin jarang. sekarang ini lebih banyak saya sampaikan terima kasih Pak Sapam, terima kasih gitu. Ya kita kalau banyak senyum ramah gitu kan kita dihargai juga kan. Iya. Perbedaan mahasiswa yang dulu sama yang sekarang itu kira-kira bagaimana menurut Bapak? Yang sekarang itu lebih condong yang ke gimananya? Kalau mahasiswa dulu Iya. itu agak ribet. Ribetnya gimana? Ribetnya ya pengennya gini, kok diarahkan nggak bisa. Kalau sekarang kan mahasiswa kan simple gitu, Pak. Iya. Caranya kepengennya ini cepat, kayak ringkas, nggak basa-basi gitu. Langsung sat-sat Langsung cacat gadget gitu gitu. ya. Caranya iki parkir motor. Pengen iki mangkat query jaluk parkir sing paling kepenak ngoten niku. Tapi di sini banyak juga mahasiswa yang mungkin parkirnya kurang rapi gitu, ada gak sih Pak? Ya ada, cuma kita kan ngalahi kan cuma kita menata kembali biar rapi. Kalau dipandang sama kalau ada tamu apa kan, oh parkirnya tertata. Kalau enggak ya, barunya ke korak karik gitu, Pak. Kalau Pak Nasir itu nge-shift-nya lebih banyak kan di kampus timur atau di kampus barat? Ya sesuai jadwalnya gitu. Oh, berarti itu Hmm, menyesuaikan jadwalnya menyesuaikan gitu. jadwalnya. Apakah ada beberapa mahasiswa yang mungkin udah kenal akrab sama Bapak? Kenal akrab banyak, Banyak. banyak. Ya saling ya minta WA-nya, cuma kalau WA jangan malam gitu aja. Loh, pernah ada yang minta WA-nya juga? Sering minta ya kasih saran Pak kalau ada apa-apa minta tolongin. Gak satu dua cewek cowok semuanya. Semuanya. Mm-mm. Malah lebih nyamannya ceritanya sama Pak Satpam Mas ya. Hawam juga Tadi kan Bapak juga udah jelasin sih kalau mulai bekerjanya di tahun 2020 ya Pak? 2020 sampai sekarang berarti udah sekitar 5 tahun. 5 tahun. Nah, kira-kira selama bekerja menjadi satpam di UIN Sunan Kudus ini, apakah ada pengalaman yang paling mengesankan menurut Bapak sendiri? Entah itu dari pengalaman yang unik, menyentuh hati, atau lucu mungkin. Ya unik ada, lucu ya ada. Ya pertama kali saya ngelamar di UIN Sunan Kudus ini pertama kali saya minta jodoh dulu. Semoga dapat. Lah ya, alhamdulillah 4 bulan langsung Dapat. dapat. Iku. Kemudian kalau pengalaman yang lainnya, Pak, Kalau pengalaman lucu, dari mahasiswa sama kalau dari mahasiswa. mahasiswa ini kadang kalau sore ada cewek gitu nangis gitu Iya, enggak nangis saya sempetin ada apa ngono. Kukira kenapa ngama ternyata ternyata putus cinta ya gitu. itu udah kayak biasa bagi Biasa. mahasiswa di sini ya, Pak. Kadang ada yang cowok gitu juga. Cowok juga ada, Pak, yang kayak gitu. Ya diam ngalamun. Takutnya kan kalau ada apa-apa kan terus Iya. saya nanyain lu kenapa mas ngono. Ternyata, Ternyata ya caranya ya cintanya ditolak aduh, gitu. sakit banget Eh, itu pasti. Ya wis saya ingatkan yang ini wis kuliah sing temenanan buktikan biar dia tahu siapa kamu. Betul Gitu. sekali. Berarti Bapak juga sering ya dengerin mahasiswa buat yang curhat-curhat gitu. Sering keluh kesah gitu. Ya cuma pesenku ya gini. Jangan sampai kalau niatnya kuliah ya kuliah aja. Jangan sampai belak. Kasihan lah orang tua gitu. Kalau dari pengalaman kurang enaknya Bapak selama kerja di sini, kira-kira apa, Pak? Ada nggak? Kalau kurang enaknya ndak ada. Soalnya saya kan ya bersyukur lah kalau bisa tempatnya di sini saya kan. Selama 5 tahun nggak pernah ada pengalaman yang kurang mengenakan? Ndak ada. Nggak ada. Ndak Oke, ada. berarti ini salah satu contoh teman-teman bagi kita nih, profesi apapun itu harus disyukuri ya, bener kan, Hmm. Pak? Ya nyaman Iya, yang emang harus nyaman. nyaman gitu. Oke.
Ini ada pertanyaan inti yang terakhir nih buat Bapak. Oke. Kira-kira apa pesan dan juga harapan Bapak untuk mahasiswa khususnya di UIN Sunan Kudus ini sendiri? Pesannya, Ya, pesan dan juga harapan Bapak. pesannya gini, Mbak. Semoga yang kuliah di sini, UIN, impiannya ini tercapai semuanya. Ya, Pesannya, amin, amin. ya belajar yang sungguh-sungguh, tidak usah ikut yang negatif-negatif itu kan kebanyakan mahasiswa kan ada orang lain yang nyusup, kadang itu, kadang kalau alumni yang positif itu ya bisa di apa, Mbak? Kalau alumni masuk sini Ya, kayak senior-senior ya harus diambil yang positifnya. Jangan jangan yang ngikutin yang negatif. negatif-negatifnya, Ya, betul. jangan. Pesan Jo nanti biar tertata gitu kehidupannya. Kasihan lah caranya. Oke. Luar biasa sekali ya teman-teman. Ini Pak Nasir udah bekerja menjadi Satpam kampus selama 5 tahun. Pasti juga udah banyak suka duka yang Pak Iya, Satpam ini rasakan gitu ya. Oke teman-teman, selanjutnya kita masuk ke sesi TAA, yaitu tanya apa aja. Nah, jadi gini Pak konsepnya. Nanti iya. saya akan beri Bapak beberapa pertanyaan dan Bapak harus jawab pertanyaan ini dengan jujur. Siap Pak? Siap, siap. Oke, pertanyaan yang pertama. Kalau misal nih, Pak Nasir lagi jaga malam. Nah, terus datang nih rasa kantuk. Itu gimana sih solusi Bapak agar mengusir rasa kantuk itu? Satu, kita patroli dulu. Oke. Kalau nggak ngantuk kan, oh ada kecurigaan apa gitu. Ya kalau itu minum kopi juga bisa. Berarti jaga malam sambil ditemanin kopi. Iya juga. Kan selalu siaga gitu. Iya. Berarti jaga malam tadi itu jam 10 sampai Sampai jam jam 6 6 pagi. pagi. Nah, itu kira-kira ada berapa orang, Pak, kalau jaga malam? Satu sip itu 13. 13. Nah, Oh, lumayan ya iya. berarti. Berarti banyak temennya. Banyak temannya, tapi plottingnya area beda-beda juga gitu. Hmm, Dibagi biasanya kampus sekitar barat mana, Pak? sama kampus timur gitu. Gitu. Hmm. Kalau jaga malam juga biasanya sering nggak sih, Pak, ngobrol-ngobrol sama teman-teman yang lain, curhat atau gimana gitu? Ya untuk menghilangkan rasa kantuk kan cuma sama ngobrol. Iya. Nanti 1 jam sekali patroli lagi biar tidak ada rasa kantuk gitu. Oke, berarti berarti melakukan kegiatan Kegiatan, yang sekiranya itu dapat hmm, mengusir rasa kantuk. iya. Bapak pernah nggak sih jadi tempat curhat mahasiswa di UIN Sunan Kudus ini? Entah itu dari segi masalah keluarga, mungkin masalah ekonomi, pekerjaan, atau mungkin percintaan. Pernah nggak sih, Pak? Ya pernah juga. Contohnya kalau masalah ekonomi ya ada, Pak, orang tua saya gini gitulah. Saya sudah kuliah di sini, ibaratnya aku sudah kedarung gitu loh. Iya. Langkahnya gimana, Pak? Ya kalau bisa ya ke rektorat dulu ambil apa, minta keringanan kan ada kan gitu. Kalau kamu takut ya cuma dikedel-kedel noh carane ngono gitu. Kalau bisa gitu. Kalau masalah kayak percintaan ya banyak juga. Apalagi Gen Z saat ini ya, Pak. Genji putus pacaran nyaki kesel dewi. Ya emang kita sebagai mahasiswa juga harus selalu ingat tujuan kita di Hmm. Kudus itu ngapain, khususnya nih Hmm. buat mahasiswa rantau ya. Ya, ya kalau mahasiswa rantau saya pesen tuh kalau niat kuliah harus kuliah temenanan, jangan sampai terjerumus gitu. Pesan dari Pak Bonbon teman-teman diingat ya. Hmm. Soalnya jauh-jauh di sini ku harus menimba ilmu biar kalau lulus bisa bermanfaat bagi Amin. Indonesia kan itu. Amin. Oke, lanjut nih TA yang ketiga. Biasanya kan ada nih mahasiswa yang nggak sengaja ninggalin kunci motornya Mm-mm. di motor. Biasanya kan sebagai satpam kampus nih, Bapak kan mengamankan kunci tersebut di pos jaga. Ya, Nah, kira-kira apa sih Pak syarat yang harus dipenuhi untuk bisa ngambil kunci itu? satu syaratnya itu
kuncinya kan diamannya di pos dulu kan. Iya. Terus Kemudian? mahasiswa itu kan laporan, Pak kunci saya hilang, apakah Bapak nemuin? Iya. Oh yang nopolnya apa gitu, nopol polisi motor gitu loh. Caranya K18BE, tentunya kan gitu. Iya. Bawa STNK apa enggak gitu. Berarti emang harus nunjukin STNK juga ya, Pak? Iya juga. Soalnya kan takutnya kalau ada yang ngaku-ngaku kan yang ribet kan itu. Seandainya kalau nggak ada bawa STNK kan itu motorku ngaku-ngaku kan ada yang ngaku-ngaku ngono kan Iya. cuma sapam nanti yang kena. Repot ya, yang repot Repot. satpamnya juga. Kalau ketinggalan kalau ketinggalan bisa difotoin si keluarga gitu. Oke, Kalau dengar-dengar. nggak bawa STNK di rumah apa ya bisa besok. Cuma ada apa namanya kartu yang harus di apa dititipin di Tinggal pos kayak KTM gitu. KTM dulu. Oke. Takutnya kalau ada apa-apa, oh ini bener-bener motornya Ini dia. apa bukan gitu. Dengar-dengar juga pernah ada yang itu ya, Pak. Syarat ngambil kuncinya harus ngafalin Pancasila atau baca Suropende atau apa gitu. Pernah kayak gitu? Oh itu Ya. pernah. Ya cuma kan nggak ribet gitu. Heeh, iya Biar betul. kalau apa Pancasila kan cuma inisiatif kan, iya biar tahu persatuan Indonesia kan itu. Ya, tujuannya buat apa, Pak? Pancasila itu kan tujuannya kan kayak kehidupan sehari-hari kita gitu. Mahasiswa berarti emang harus tetap hafal Pancasila ya. Ah, Biasanya, wajib wajib heeh, hafal ya gitu. biasanya banyak dari kita yang emang udah lupa juga karena Kayak, nggak pernah di itu dikembangkan lagi. di kemana saja gitu Kak. Kalau ngikuti Pancasila aku hidupnya aku enak-enak gitu Kak. Pokoknya. Serius. Ingat teman-teman, ngikutin Pancasila biar hidupnya enak. Ya wis caranya kan satu ketuhanan yang Maha Esa kayak kalau masalah agama harus diingat gitu. Ya, Kan. kalau masalah agama sih emang iya sih Pak, Hmm. jangan sampai melenceng-melenceng. Kadang sila ketiga nggak tahu gitu kan nanti kan oh gini aja udah disepelekan. Padahal kan dasar sudah kan sudah diajari sama sejak SD, malah Iya, sejak TK malahan gitu. tapi biasanya itu bukannya nggak tahu sih Pak, tapi karena mungkin grogi ya, Dan jadi lupa. aku aslinya aku kepengen Gimana? arti Pancasila gitu loh, Mbak. Biar dia itu ingat. No, Hmm, no. oke Arti oke, arti dulu kayak surat-surat pendek juga biar diingat. Kadang kan diingat. disepelekan Iya gitu. betul. Soalnya juga biasanya banyak yang cuma hafal Pancasila tapi Hmm. nggak tahu, nggak mengamalkan sila-sila Mengamalkan tersebut. Pancasila-nya Oke. Yang gitu. terakhir nih buat TAA-nya. Bapak sendiri lebih suka shift pagi, siang, apa malam? Lebih suka yang mana? Kalau saya jujur semuanya saya suka. Kenapa tuh? Satu, kalau si pagi ya gimana ya banyak tantangannya di beda shift itu banyak tantangannya berbeda-beda gitu. Jadi nggak ngebosenin. Kalau yang paling nguras tenaga biasanya waktu shift apa, Pak? Kalau yang paling nguras tenaga itu shift pagi. Shift pagi. Hmm. Oh iya, soalnya mahasiswanya Pengat- banyak ya yang Banyak berangkat pagi. pengaturan lalu lintas, Ya. terus ada di lapangan gimana gimana nanti anu parkir Pak, parkirnya Pak, tolong Pak gitu. Ya dari sini dari sana gitu banyak ya Nah, yang manggil-manggil Pak Satpamnya. juga Oke. Oke, terima kasih Pak. Gak kerasa nih teman-teman, kita udah beberapa menit terakhir ngobrolin hal-hal seru bareng hmm, Pak Satpam ya kampus. Terima kasih ya Bapak ya atas sama-sama. waktunya dan juga cerita yang kali ini luar biasa. Nah, di balik obrolan kita tadi ini banyak nih pelajaran yang dapat diambil. Salah satunya adalah Pak Satpam itu bukan hanya sekedar penjaga pintu, tetapi juga sosok yang penting yang menjaga keamanan dan juga ketertiban kita semua, baik itu di lingkungan kampus maupun di luar kampus. Oke, semoga setelah mendengar podcast kali ini, teman-teman semua bisa lebih menghargai profesi apapun itu, Iya, khususnya amin. mereka yang bekerja untuk kita yang di balik layar ya, bukan karena di balik layar itu nggak penting, tapi malah justru itu yang biasanya lebih ternilai gitu. Oke teman-teman, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe channel YouTube Creative Production. Dan jangan lupa kepoin juga nih akun sosial medianya Pak Nasir. Apa Pak akunnya?
Akunnya Pak Nasir Bonbon, Nasir Bonbon aja. Oke, Satu. @nasir bonbon itu akun apa Pak? TikTok. Akun TikTok. Semuanya. Nasir bonbon. Kalau di Facebook, di IG pokoknya jadi satu. Oke, jangan lupa teman-teman dikepoin ya akun dari Pak Satpam kampus kita. Terima kasih udah menemani saya dan juga teman-teman di sini. Cukup sekian dari saya dan nantikan episode-episode Ruang Temu selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa di episode selanjutnya. Ya.